Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebenarnya waktunya sudah kepotong banyak. 1 jam ya. Mau tepuk jam 8 kurang 5 menit. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah analisa kebijakan publik atau bisa juga analisa tentang kebijakan pemerintah. Mungkin di pertemuan kemarin kita membahas tentang pendahuluan atau mungkin lanjutan dari kontrak kuliah, bahwasanya kebijakan, analisis kebijakan itu ada beberapa keyword kata atau mungkin sebagai kata kunci untuk memahami sebuah analisis kebijakan publik, yaitu terkait dengan pengetahuan tentang atau dan dalam atau for, artinya of, in, for. Nah, ini yang kemarin yang kita bahas. Artinya bahwa di dalam tujuan melaksanakan sebuah analisis itu adalah ada dalam rangka mengetahui penyebabnya apa, ada yang memang tujuannya untuk memperbaiki kebijakan itu, atau bisa juga terkait dengan prosesnya seperti itu. Sehingga di dalam penjelasan kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa ciri-ciri terkait dengan analisis aktivitas dalam kegiatan analisis. Ada kognitif, ada aktivitas kolektif, ada aplikasi disiplin intelektual, dan yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Dan yang terakhir mungkin kita bahas tentang proses kebijakan, yang mana bisa kita pisahkan menjadi dua. Jadi ada sebuah analisa kebijakan akademik, ada analisa kebijakan terapan. Artinya ada analisa kebijakan itu yang memang tujuannya untuk kajian, untuk ilmu pengetahuan, ya, untuk mengembangkan teori dan sebagainya. Sehingga sebagainya bisa dilihat gitu, determinasi dari polisi itu apa, sehingga ini menghasilkan sebuah analisis kebijakan akademik. Begitu juga dengan terkait dengan konten atau policy impact, dampak. Nah, ini kita bisa analisa terapan. Jadi yang sifatnya aplikatif, sehingga kebijakan itu memang benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan itu dibuat, sehingga berdampak pada kebijakan itu sendiri. Nah, kaitannya dengan publik dan pemerintah, ya tentunya ketika ngomong kebijakan pemerintah, ya harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan tujuan daripada adanya pemerintah itu adalah membuat sebuah kebijakan sehingga masyarakat terarah, terukur, dan bisa teratasi. Dan dari beberapa pemandangan atau pandangan di atas, maka bisa kita pahami bahwa analisa kebijakan dari perspektif akademik itu bisa kita pahami bahwa hubungan antara policy determinasi atau policy konten ini menjelaskan atau menerangkan bahwa hakikat atau karakteristik atau profil dari kebijakan itu sendiri. Ada yang kebijakan strategi nasional, ada yang mengatakan kebijakan yang ambisius. Tapi kalau zaman sadar mungkin kebijakan yang populis, yang viral ya saiki. Mungkin kalau kita eranya Prabowo, yang viral kebijakan Prabowo ini adalah mungkin ya MBG, sekolah rakyat, atau kalau yang lain-lain mungkin ya melanjutkan program sebelumnya. Tetapi yang grace, yang baru, yang populis kebijakan di era ini adalah itu. Di dalam kebijakan perspektif akademik ini biasanya juga berusaha untuk menjelaskan kebijakan publik itu bisa diterapkan dalam waktu dan ruang yang berbeda. Ini komparatif. Harapannya ya kebijakan itu ya nggak diulang-ulang. Kalau memang kebijakan ada ya ada terus. Misalnya mungkin orang akan bertanya juga ketika proses mengawali dari proses kebijakan MBG ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pertama mungkin untuk membangun infrastrukturnya.
bayangkan membangun dapur umumnya setiap kecamatan minimal ada 3 ya, untuk dapur umum melayani kebutuhan MBG bagi siswa-siswa. Dan itu mungkin anggaran juga besar. Dan ada orang yang pesimistis misalnya, iya nek Prabowo mimpin dadi presiden terus, nek gak dadi presiden terus nasibnya dapur umum ini kayak apa loh. Itu mungkin konsep pembangunan juga, kebijakan itu juga harus dipikirkan. Makanya di dalam analisa kebijakan akademik atau terkait dengan perspektif akademik ini juga harus dipertimbangkan sisi ekonomi, sisi politis, sisi pertumbuhan sebagainya, ini juga harus diturunkan. Artinya kebijakan itu tidak hanya sebagai lip service ya, sebagai apa ya, pencitraan dari sebuah rezim. Ya mungkin itu bisa juga kayak klaim-klaiman meneh nek wis mari nek pensiun ya. Iku warisanku biyen. Gitu kan. Zamannya Pak Harto misalnya apa? Bapak pembangunan. Apa yang diklaim-klaiman? Oh, itu Pak buktinya. Di gapura-gapura rumah dan gapura desa itu ada tulisannya Pak. Program KB, program apa, kan ada repelita, tulisan repelita dan sebagainya. Di era contoh SBY misalnya, bisa juga, oh program BPJS itu programnya jadi misalnya. Itu bisa juga masuk. Nah, harapannya setiap kebijakan program itu berkelanjutan. Ojo nek ganti rezim ganti kebijakan. Lha trial terus kayak negara nek ngene ya. Artinya harus ada. Makanya di dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan di zaman Orde Baru mungkin ada namanya GBHN, garis besar haluan negara. Artinya program-program yang memang sudah disepakati sejak awal. Nah, di era sekarang mungkin bukan GBHN tapi namanya RPJM. Ada program jangka panjang, ada program jangka menengah, ada jangka pendek. Artinya kalau jangka panjang ya harus berkelanjutan, multi years. Setiap siapapun rezimnya, prodenya harus tetap dijalankan. Misalnya bangun jalan tol misalnya, ternyata nggak selesai dalam satu periode ini, maksud di Jarno, ditutup. Jadi tolnya misalnya seret, mandek kok kini rek. Kemudian dari perspektif akademik ini juga bisa menjelaskan hal-hal yang spesifik. Jadi diidentifikasi melalui general theory. Jadi ketika kita menggunakan perspektif akademik ini dalam analisis, jadi pandangannya masih apa ya, umum gitu lah. Jadi apa misalnya, ya hasil penelitian kalian kayak skripsi kayak apa, itu meneliti tentang fakta, walaupun mungkin skupnya tidak skala besar. Pak, kemampuan saya hanya tingkat desa, kemampuan saya hanya tingkat kecamatan. Itu hanya sampling saja, contoh saja, studi kasus saja. Tetapi paling tidak itu adalah suatu upaya untuk sebuah analis kebijakan itu secara akademik. Jadi pengetahuan ini masih umum, teori ini juga umum. Tidak bisa dijadikan sebuah statement secara umum, secara global, secara nasional. Mungkin ada beberapa analisis sementara terkait MBG misalnya. Mungkin kalau kita bicara di kota Mojokerto, itu bukan urusan menunya yang dipersoalkan. Yang dipersoalan mungkin ya persoalan lidahnya. Rasane rek. Ya, masalahnya sudah ada, misalnya ada ayamnya, ada ikannya. Nek ngomong umum ya iku wis bergizi rek. Tapi akan sing Alvin njaluk masakan kare, Clarissa njaluk balian, Marta njaluk geprek ngono. Ya apa rek nek nuruti ngono. Oke lah besok kita masakan geprek. Tapi nek masalahnya dalam skala besar. Jadi cara nggawe bumbu iku gak racikan jumputan ngene rek. Mau digawe wong sak kecamatan. Katakanlah buat 2000 mahasiswa. Tentunya
butuh bawang pirang kintal itu ya. Itu mempengaruhi juga. Tetapi mungkin dari Badan Gizi Nasional juga berusaha untuk semaksimal mungkin untuk itu. Artinya masukan apapun boleh lah. Tapi wong jenenge nek gratisan dunduman iku ya seje mek tuku rek ya. Seje mek masak dhewe. Ya tak, misalnya mau rek meneh masak nang omahku rek. Ngopo rujakan ngono. Seje menune tuku rujakan mek masak dhewe. Jadi bahan-bahannya mungkin gak ambil sekitar rumah tangga. Wis gak usah rujak-rujak model omahe Alfiana Magesarwat model kemelagi ae. Ngopo? Ya rujak Sino. Bahannya apa? Pepaya. Lho kok aneh ngono ya, ben. Kemelagi kok dilawan. Nah, itu mungkin bisa juga seperti itu. Nah, temuan-temuan di lapangan atau analisis itu ya bisa boleh-boleh sah-sah saja gitu loh. Makanya dari perspektif akademik ketika kita menganalisis itu ya teori ini ngono ya. Teori ini makanan bergizi itu ya sumbernya dari mana. Bukan masak dimasak opo ngono ya. Ya mungkin sisi lain boleh lah. Oh ancene wong kena diabetes, kena opo masakane kalau kena minyak, kalau kena kolesterol kayak opo ngono bisa juga. Masakane kudu dikukus lho. Nek yang warga, wah iki nowo rek, pati geni. Jadi masakane ku gak oleh sing teko panase sumber api. Atau bisa juga ngerowot. Tirakat ke opo iki. Nah, itu boleh. Kemudian berikutnya terkait dengan analisis dari perspektif akademik ini juga menimbulkan analisis dan penelitiannya secara independen, tidak dikontrak, tidak dipesan. Kalaupun dikontrak maka jarang terjadinya. Ya, nek ngomong akademis biasa ya, nek awakmu mungkin latihan, Rek. Tapi kalau akademis, dosen atau mungkin akademisi ya hanya sebagai apa ya, wacana ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu. Dan riset-riset yang dilakukan ini mencakup ukuran waktu dan panjang besar durasi. Analisis para ilmuwan sosial ini melihat dirinya adalah non partisipan, di independen, sakarpe dhewe, sampeyan gawe terserah gitu. Misalnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi partisipasi politik misalnya. Itu biyen. Nek saiki gak, bagi negara maju orang yang pendidikannya luwih mateng, luwih sugih itu tambah gak ngreken negara. Malah rendah. Karena apa? Dia hidupnya tidak tergantung pada kebijakan pemerintah dia. Malah ono sing niku. Justru yang partisipasi tinggi itu bagi negara-negara yang masih berkembang. Eci anut grup yuk ya. Jadi ada masyarakat yang tidak terdata misalnya mendapat bantuan misalnya, ini wis protes rek. Di bulan-bulan ini mungkin terkait dengan misalnya kebijakan tentang PIP misalnya. Ya, PIP itu untuk pelajar beasiswa dapat bantuan. Ya, untuk siswa paling sekitar 750-an di SMP. Lu aku kok gak oleh, iku kok oleh, ngono wis amir ya. Tapi bagi mereka-mereka yang mungkin secara ekonomi, secara cukup ya lampau sih, itu hak mereka. Biarlah mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Tetapi ada yang berpikir lain. Walaupun oleh PIP berarti meneh ke depan kuliah oleh KIP rek ngono. Wis gak butuh oleh duit, sing penting terdaftar dhisik. Engko nek terdaftar KIP, kena daftar kuliah masuk jalur KIP. Ono sing ngene iku yo, Indonesia modelan ya. Kemudian berikutnya terkait dengan itu ada juga karena proses analisis tersebut sering kali dilakukan dalam situasi yang tidak stabil,
maka biasanya dilakukan dengan waktu yang cepat dan waktu kok sampai skripsi ngono iku ya paling tidak 3 bulan 4 bulan malah koyo dramaturgi ngono ya. Ada kecenderungan tidak objektif karena dilakukan untuk kemudian hasilnya diberikan kepada klien sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai klien tersebut. Kalau survei macam-macam kan. Sajane riset itu butuh dong. Nah, misalnya riset tentang produk apa misalnya, rokok misalnya. Kamu udah proyek dari bea cukai atau apa. Kira-kira masyarakat Mojokerto itu konsumsi rokok merek apa, jenis apa, filter apa, kretek misalnya. Oh Pak, nek darah kemlaku kretek Pak. Misalnya apa lah, iso ngerajang dhewe Pak. Itu mungkin riset itu bisa dibutuhkan oleh klien atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data itu. Nek profesional, nek lembaga yang memang penyedia data itu. Kalau di sini di Jawa Timur atau di Geraha Mojopahit sini ada namanya kantor STAPMI. Samun kepingin masuk kerja di sana, Anda sebagai surveyor, sebagai peneliti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Jadi misalnya survei kepuasan layanan Dukcapil misalnya. Ya Anda melakukan riset bagi di desa-desa, bagi apa, sehingga Anda memberikan statement pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan statement tingkat pelayanannya. Ini saya melihat masih ada kantornya STAPMI di sini. Jadi mereka analis kebijakan. Ya kok sama-sama ini alumni mahasiswa. Ya khususnya sajane pemerintahan rek. Karena dia pegawaiane ngono lho ya. Saya lihat di situ arek akuntansi, arek arek. Ya gak apa-apa, nanti kan ada leadernya di situ, ada pimpinannya di situ. Sehingga diarahkan untuk wawancara seperti ini. Dan staf ini saya sering, ya bukannya promosi, saya sering melihat bahwa ada beberapa dinas-dinas di Kabupaten Mojokerto, bahkan pemerintah daerah yang apa istilahnya kerjasama sama staf ini untuk melakukan sebuah riset, bahkan untuk sampai membuat dokumen program kerja sampai penggawaiannya ya mek kloyongan wawancara marung dan laptop tadi ini buku sama ini dok ya itu kontrak ijazah jutaan kayak gitu kon gelem PMNS kon mikir ngono gak betah wis takkan pegawai Pak sekarang ini kerja sama butuh apa terus analisis mereka itu kayak kemarin pengalaman saya ketika kerjasama di dinas ketenagakerjaan sama STAPMI itu juga seperti itu. Jadi sampai melihat tingkat pengangguran di Kabupaten Mojokerto sejauh mana. Jadi usia itu ternyata tingkat pendidikan pengangguran itu Mojokerto tertinggi ada lulusan SD SMP. Jadi masih banyak pekerja-pekerja yang memang tingkat pendidikannya masih SMP SMA. Pengangguran semuanya itu bukan anak muda, ibu-ibu orang tua-tua itu. Berarti lagi TPT ini gimana ini? Nah ini yang tahu ya analisis itu, sehingga bisa menentukan arah kebijakan bagaimana Kabupaten Mojokerto itu terkait dengan program ketenagakerjaannya. Jadi peluang pekerjaannya apa? Dan sekarang itu kan ada pekerjaan Gen Z dengan anak-anak muda yang tidak masuk di KBLI. Sawangane Nabila gak pati nyambut gawe pekerjaan ini jam 8 malam, jam 12
dia live itu di jam-jam itu tok. Mari liyane dolen. Liyane wis rebahan tok. Di live itu jam 8 esuk ya, jam 8 bengi. Baru jam 11 bengi lah nek oper ya. Jadi orang-orang di mana orang-orang itu mulai buka HP dan scroll ya, disitulah mulai bekerja, muncullah Nabila. Iku wis profesi rek. Pemane bagi hasilnya jelas ya. Mungkin live-nya atau mungkin ketika produknya ada komitmen fee presentasi. Wis nyambut gawe menitan jam-jaman sing liyane meremen ke jam 8 esuk sampai beduk dobol jarene ya. Mau bahasane kemlaki beduk dobol itu. Iku oleh 100.000 ya. Nah itu sing live iku nek pas kebenaran suwet omsete beliane banyak suwet ya lewat kan. Nah itu KBL ini lah ketika kita mencoba mendata bagaimana kelompok-kelompok pemuda masyarakat sing harapan ini kan kita menemukan banyak pengangguran di Kabupaten Mojokerto sehingga harus ada program-program penguatan terhadap pengadaan tenaga kerja di wilayah kita. Ternyata tidak hanya pekerjaan itu gitu. Ibu-ibu sebenarnya masyarakat Mojokerto titik akeh kabeh ku duwe cekel gawe lho. Butuh apa UMKM aja di Kabupaten Mojokerto ribuan. Bahkan kalau Anda dilihat di Shopee atau apa sing gak didol rek. Alat apa sekecil apapun walaupun mungkin order nilai paketnya mungkin nggak sampai 10.000, 5.000, 7.000 loh soalnya. Mungkin menjadi sebuah dagangan, menjadi sebuah UMKM. Penyedia alat pemotong ingus rambut di dhuwur, no sak mini piro yo. Itu contoh-contoh. Oke, kemudian sekarang kita mari tentang analisis kebijakan dari perspektif terapan. Nah, iki niate wis sik bukan ngaji, bukan kajian gitu ya. Jadi memfokuskan pada hubungan antara policy konten dan policy impacts. Ini mencoba menjawab pertanyaan apakah kebijakan tersebut berjalan bagaimana mestinya, apakah kebijakan itu berjalan secara efisien, atau ada alternatif yang lebih baik. Iki wis njane niate wis menganalisis satu kebijakan yang memang jadi koyo misalnya ini tadi kalau kita sekali lagi ngomong MBG saat itu evaluasi tidak menunjuk akhir tapi di awal akhir juga disorot, dianalisis gitu kan. Kenapa di Kabupaten Mojokerto tidak bisa semua bisa secara langsung menerima? Ada sebagian daerah yang sudah menerima, ada sebagian daerah yang masih proses, ada yang sudah berjalan setahun gitu kan. Kok setahun? Takon nunggu lagi guru ngono sampai hari ini. Nek gede, Soko, Puri, sudah ada. Kenapa kok beda? Ya mbok. Pak nek wong lor kali kapatek butuh pangan wis mangan ya wis. Sepenting sehat ya. Kono mandangan kelor cukup Pak ngono. Jadi tapi kebijakan ini dianalisis jadi misalnya yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Mojokerto itu kan membawa wilayah-wilayah. Kenapa ini belum berjalan? Kenapa ini sudah berjalan? Terus ini yang sudah berjalan bagaimana respon masyarakat seperti apa? Apakah sesuai dengan konsep MBG itu? Misalnya dari pusat seperti apa, daerah seperti apa? Nah, ini jenenge
Terus ngomong konsepnya perspektif terapan. Yang ketiga, memfokuskan pada isi kebijakan dan masalah kebijakan dengan tujuan mengevaluasi dampak loh yang paling. Cara targetnya jelas. Nek cek kajian kan bodigai buka kan sakarep ya. Jadi rekomendasinya bisa juga berbeda dengan ngomong terapan sampai perspektif akademik. Jadi pendekatan secara sifatnya kontekstual berkenaan dengan kebijakan tertentu sehingga suatu kondisi tertentu tidak terlalu berkutat pada wilayah teori. Wis gak ngomong teori ya. Misalnya dikatakan bergizi itu harus bagaimana wis gak. Wong tingkat sambel masakan seje kok ya. Dadi sing omahe Mojosari ambek omahe Kemlagi seje kok. Dene Kemlagi mungkin pedesake. Iku kok baru warga sana seneng mau atau cocok lah lidahnya. Tapi nek ngomong Mojosari wis rodok seje, kudu ono manis-manis sithik. Ditambah kecap, ditambah aku karena banyak pendatangnya. Lha iki ngomong Mojokerto tok wis koyo ngono rek. Jadi konsep bergizinya itu di mana nih wis ngene iku. Titik tengahnya. Nah, aspek-aspek seperti ini di dalam penerapan bisa juga. Jadi mungkin evaluasinya 2-3 bulan berikutnya bisa menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Wong Kemlagi aja dikei dadar jagung ya. Wis cara ngono wis buwek ya. Sebendino panganane ngono kok dipakani ngono maneh. Ya gantian lah. Mojosari ya jak ono dadar jagung ya. Atau Jatirejo ngono babak. Itu evaluasinya, hasilnya. Terus biasanya ini dilakukan berdasarkan kontrak atau dengan pembuat kebijakan policy maker. Terus Pak aku bagian ngawasi, bagian analisis, kamu tak melaku-melaku. Artinya statement saya juga bisa dipertanggungjawabkan independen. Tidak bukan hanya sebagai karangan tetapi by data, by foto tersebut. Oke, itu mungkin perspektif daripada analisis. Jadi ada yang dari perspektif akademik, ada yang perspektif ketertarikan para analis kebijakan publik itu bisa juga dipengaruhi itu karena ingin memahami sebuah kebijakan itu. Jadi orang itu mau meneliti, mau penasaran loh rek. Analysis of policy jadi. Memang konsep of ya. Info. Ada juga ketertarikan untuk memperbaiki atau istilahnya ada policy atau analisis for policy. Memang tujuannya adalah untuk memperbaiki kebijakan itu. Jadi apakah mungkin ketika menu-menu makanan itu ya standar nasional mungkin jelas lah. Standar gizi yang begini-begini, super makanan begini. Cuma masakannya, rapor, menu ini berdasarkan riset misalnya. Kalau Anda hari ini mau melakukan riset itu misalnya, riset menu masakan MBG Kabupaten Mojokerto. Jadi kamu bisa memetakan Mojosari itu masyarakatnya cenderung menu yang ini, Soko menu ini. Wes, mari itu loh Pak Bupati, saya punya data bahwa masyarakat Kabupaten Mojokerto terkait dengan MBG rata-rata masyarakat menurut survei masyarakat kabupaten wilayah ini, wilayah utara sungai sukanya menu ini. Selatan sungai misalnya, atau mungkin bisa juga Kari Sidena, Mojokasri, Mojosari, Mojokerto, Jabung ya. Kalau Jabung itu suka menu seperti ini Pak. Datamu larang Pak. Nek iku valid, larang iku Rek. Akhirnya ya minim paido, minim celatu minimal.
Jadi lho, masane kok ngene ya kok ngene Gedhek. Kok ngene ya kok ngene Jatirejo. Nah, saya masakan berdasarkan survei. Jadi tahu gitu loh kebiasaan dan menu-menu daerah. Apa mana orang Indonesia rek? Nek ngomong rempah, ngomong masakan, menu, komplit rek. Ya. Lalu banding nombek Jepang, banding nombek Cina, banding nombek Amerika, nombek Lodo, cuma nang kene. Mungkin ono brambang, ono kencur, ono merica, ono Arab misalnya, rempahnya apa? Paling kapulaga, apa ngedok ya. Masakan Arab loh, nasi kabuli tambah, ya sini ya. Ngomong sambel ini Indonesia, semua macam-macam ya. Wong rujakan memang ono rujak sinom, ono rujak apa dan ya, jadi ketertarikan para analis itu ada 3 hal. Ada ketertarikan pada kedua-duanya. Jadi dia tidak hanya ingin memahami tapi juga memperbaiki kebijakan itu. Sehingga minim paidu, minim kritik ya. Minimal masakan itu tidak banyak membuat. Hari ini aja saya melihat ada beberapa sekolah-sekolah yang galau, artinya bimbang terkait dengan menu itu. Karena apa? Mentalitas atau mungkin masyarakatnya, apalagi anak-anak sekarang mangane angel rek. Ya wong levelmu ini panganan di titik sebelah itu ya. Ditekan nanti ndol sebelah ya SMP ayu belon. Ayo atau kafe-kafe di wilayahmu, wilayah Alvin. Atau mungkin kalau ngomong Kota Mojorto mie gacoan. Kira-kira kenapa sih arek nom-nom ku banget wangi antri-antri nang mie gacoan. Misalnya ya. Ya apa bedane menune ambek mie goreng, mie opo milane sing mie judes ta mie opo lah. Ini kan bisa juga diriset. Itu hal-hal yang sederhana tapi kalau itu memang dilakukan sebuah kajian atau dianalisis secara terapan atau alat itu bisa juga. Apa meneh arek SMP dikene sebelah kabeh ngono. Titiren 3 dina wis ngurus kabeh. Oke, selanjutnya adakah perbedaan antara analisis of dan analisa for policy? Jadi antara untuk kajian dan antara untuk perbedaan keduanya ini merupakan persoalan keinginan untuk memahami lebih jauh, itu of. Sedangkan ketertarikan untuk menilai kualitas itu di luar perbedaan itu, policy ini dengan its atau dengan hasilnya, akibatnya, tindakannya atau means ini menghasilkan suatu hasil ya atau akibat. Jadi ada kalau diterapkan atau di off itu hanya berkenaan dengan akibatnya, hasilnya saja, tapi tidak berdampak kepada kebijakan. Nah, terus bagaimana sebagai penulis tidak tertarik pada perbedaan keduanya atau analisa for atau analisa of? Ini pokoknya diteliti lah Pak. Jadi artinya bisa dijelaskan bahwa penelitian untuk analisis of policy ini berusaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan asal muasalnya perkembangan suatu kebijakan. Apakah memang itu populis atau tidak? Nek gak populis sesuai ada penolakan. Wis Pak, gak usah dikasih MBG Pak, mentanai. Khusus daerah mana? Pacet Pak. Loh kok iso ngono ya wis, kalau MBG dinilai berapa Pak? Katakanlah 10.000, 15.000. Wis rupane duwe Pak. Nanti tiap jam 10 pagi
Kate MBG dikasih uang 10.000, 10.000. Mentan ae Pak, ngono. Mosok ngono rek. Jadi study of policy ini melakukan investigasi terhadap sebuah kasus-kasus atau dengan maksud untuk melacak bagaimana sebuah policy itu muncul, bagaimana policy itu tersebut diimplementasikan, apakah akibatnya atau dampaknya kebijakan itu. Pada umumnya para akademik atau studi policy konten ini mempresentasikan single policy atau single policy ini area kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, kebijakan luar negeri. Hasilnya apa ya? Ya normatif, global, masih umum, general gitu loh. Belum aplikatif, tapi nek wis terapan wis spesifik. Nah, study of policy output ini pada umumnya sama dengan study of policy contents. Jadi nanti itu adik-adik bisa juga analisis output atau kontennya. Nek komunikasi kan mesti jelas, diteliti kan konten-konten ini kurang. Pada video pendek, narasi drama, tokoh siapa, karena dia berbicara tentang komunikasi ini, ngomongin tampilan ini kan gak, yo kontennya, yo hasilnya, dampaknya, duitnya, lagunya, aktornya, semua. Karena kita praktek dalam kehidupan berusaha langsung. Study of the policy process, ini studi proses kebijakan. Ini juga biasa memfokuskan pada keputusan kebijakan yang dibuat bagaimana kebijakan itu dibentuk dalam suatu tindakan, output, impact-nya. Jadi ini ngomong kebijakan publik, ngomong pemerintah, ya kudu diambil, wis opo ngono, nyatane opo, wis nek anjene faktane ngono, nek anjene Mojosari njaluk seblak, ya wis lah dimasakno seblak 2 minggu sekali atau seminggu 3 kali ngono, liyane menu sesuaikan ngono ya. Keseimbangan. Jadi, mari mangan bubur ya mangan rujak, mangan pedes. Jadi menune ngono rek. Jadi kalau hari ini misalnya adik-adik mau riset tentang menu makanan MBG di wilayah Kabupaten Mojo, silakan. Engko nek gak diterima tau blisen nanggene media. Momocekan. Berdasarkan riset yang kami lakukan selama 3 bulan pelaksanaan MBG, menu-menu yang disediakan mungkin secara standar gizi oke lah, tetapi efektivitas bagi siswa, buktinya apa? Mahasiswa lu akeh nggo bontotan, akhirnya panganannya gak dipangan, ditublek nang adahe go mulai. Padha mek budal kenduren mulai oleh berkat tadi. Sekolah nek mulai oleh berkat mulai ya. Terjadi kan? Ya. Yo fakta terjadi, wong aku yo menikmati ya. Jadi ada keponakan juga, loh ini apa? Ini tadi Pak D dapat MBG, lah kok nggak dimakan di sana sama teman-teman? Enggak Pak D, nggak apa-apa pulang aja. Nah, seperti itu. Kalau saya mungkin MBG-nya bukan untuk anak-anak, untuk lansia. Jadi lansia itu ya menunya ganti-ganti deh ya. Ya kadang ayam, kadang telur, kadang ikan. Ikan juga macam-macam. Ada ikan goreng, ada ikan pindang. Tapi jenis wong tuwa ya wis gak mau. Buaya ngono, ana jeruk, ana anggur, ana melon, pepaya. Nek ngomong 4 jari 5 sempurna wis mlebu rek, tapi nek kadang ngomong selera, ngomong anu ya ruwet ya. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Terkait dengan analisis for policy evaluasi, ini memakai garis batas antara analisis of policy dan analisis for policy. Jadi studi evaluasi ini mengacu pada studi dampak, karena ini berkenaan dengan dampak kebijakan yang bersifat deskriptif atau dalam konteks perspektif kekhususan. Jadi kalau tadi bicara tentang menu MBG untuk siswa di wilayah Kabupaten Mojokerto Utara
Mojokerto Tengah, Mojokerto Selatan, wis ono misalnya dari 2000 siswa masakan apa yang dikasih pilihan lah, akhirnya kok ranking yang tertinggi ini Pak, ini berarti masakan itu, berarti menunya 1 minggu ya wis iku wae. Nek umumnya Jawa Timur Mojokerto ya wis itu rek, paling lodeh, pecel, rawon, soto ya, iku menu dasar utama ya. Lah sing nek menu Korea, nah itu mang koyo mie gacuan iku mang rodok-rodok luar negeri titik ngono. Korean food jadi. Korean food jadi. Ada juga informasi of policy. Ini membuat bahwa dikumpulkan membuat policy maker mengambil keputusan sering bersifat pragmatis berkenaan dengan apa yang telah dan tengah terjadi. Jadi para pengambil kebijakan itu kadang ya dawur ae wis cara menu ya wis kabeh survei-surveian ya. Wis menu umumnya Jawa Timur Mojokerto ya siku Pak, ya apa maneh. Ya pecel, lodeh, rawon, soto, sama meneh. Sop, sayur asem, siku. Wis iku mosok ada dadi menu 7 atau 8 iku dipau tersak wulan iku wis iku embu. Selera dino iki masak iki ya iki. Makanya ya khususnya ibu-ibu nanti nek lanang sih gak patek mikir ya. Lanang ketok, "Mas apa, Mbak? Bu?" Jangan asem ya. Oh iya. Dik wingi mang mari arek ajak meneng. Ya wis sak karep sampean ya malah metu nang warung ya. Nek ibu-ibu kan mikir, wah ini tanggal sakmene bojoku wis gak cukup iki nek digawe masak rawon ya. Ibu-ibu mikirin ngono rek. Kita nono menilak mikirin ngono ya. Misale wis tanggal sakmene wah iki nek kemagi ku nek wis tanggal 20 kita nono, pokoknya jangan kelor ya, berarti wis rada menipis ya. Ngono lho. Iki analisis iki. Nggo lah. Nek ngene kene nek lauke wis berubah-berubah ya. Ini persok wis ketemu tempe iki kok, Dik. Kok saiki muncul neh lho, iya tak goreng maneh. Ini sekarang tuh ya. Oke, ada juga proses advokasi di dalam analisis. Jadi para analisi ini juga berusaha untuk memperbaiki sistem perbuatan kebijakan melalui realokasi fungsi tugas melalui usaha-usaha untuk memperbaiki basis-basis untuk membuat pilihan-pilihan kebijakan melalui pengembangan sistem perencanaan, pendekatan-pendekatan baru atau menentukan pilihan-pilihan di bidang administrasi atau kebijakan publik. Ini ben ngono Pak, atau mungkin request lah. Ibu-ibu misalnya mata misalnya, ayo besok dimasakan apa? Misalnya anaknya njaluk soto, bapaknya njaluk rawon, marung mbake njaluk pecel lagi rumah sana ibu iki warung ta iki ya. Lah ya mau belanjane sak ini wis ngene sepakat endi pilihane telu. Wis iki Bu, ya wis. Tapi biasanya kan ibu-ibu feeling ngene ya. Takano ibumu hari ini masak apa? Mosok dino masak soto. Nek mata iyalah masak soto, lho jenenge ibu dodol soto, Bu. Coba cek di rumahmu misalnya. Hari ini masak apa? Sayurnya apa? Mosok ya ramen bener kan enggak. Pasti kan diseling-seling. Yuk, nek ibu-ibu mungkin feeling aja. Ya bisa juga pertimbangan persediaan yang ada apa. Bisa juga apa ya? Tukang mijo mah pas teko kuning kok ono ya apa. Iya ya. Ini contoh yang sederhana tok rek ngomong MBG. Ini ngomong dapur. Karena ngomong kebijakan hari ini yang populer itu. Ngomong sekolah rakyat ya guru tutup. Ngomong koperasi. Tapi dislisan harga LPG serta kondus 500 juta. Itu disubsidi piro, aslinya regane piro kan ngono. Iya 18.
hasilkan harganya itu 30 berapa, cuma disebut di negara berapa. Sekarang sudah mulai daftar agen-agen kan ya. Ini tadi aja sudah dari pihak Koramil survei lokasi dan sebagainya. Saya tahu karena apa, bojoku dadi bendara koperasi Merah Putih ya. Aku mah kok ditelepon Abinsat ya. Ya kepingin terus ae survei ae ya. Sido tak gak koperasi Merah Putih ngono. Karena mungkin ya ono bumdes, ono koperasi. Nek pengelolane pengalaman dan punya basic pengetahuan tentang itu ya gak iwo rek. Ono bumdes, ono koperasi Merah Putih wis pokoke lancar. Nanti semua bentuk usaha milik desa bisa terlibat. Misalnya kalau medali biar ono awak dhewe. Artinya walaupun saya sarjana pemerintah, saya bisa memetakan. Oh, hari sarjana ekonomi, oh ini sarjana teknik sipil, oh hari sarjana agama, oh ini guru. Saya tempatkan pada posisinya masing-masing. Sing arek teknik sipil pengurusan lingkungan. Sing ekonomi akuntansi, Mbak, sampean ngurusi keuangan. Simpan pinjam sing opo wis utek itu. Sampeyan. Akhirnya dadi rek. Lho dhuwit ya apa iki? Wah kate dhuwit ya ya. Ya dhuwit iki kudu dikembangno di badan hukum. Bisa jadi. Pemerintahan kan iso ngedum tok. Begini. Dadi rek. Lurah ya apa? Bah, jenengan bagian anu, Pak. Muati, Pak. Ini guru di modal, Pak. Arek-arek guru ngopi ya, selesai. BPD ngono perintah. Sampai kuatkan statement di masyarakat. Jadi penguatan secara politik di masyarakat. Mungkin ono insinyure publik gak ngurus, bapak tua ya manut ngono. Ya ini bagian apa lho, sampean kudu iso ngadem-ngadem. Di tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, mereka tuh kita susupi semua untuk mensukseskan bagaimana desa kita, bagaimana negara kita untuk sukses dengan adanya program apa di desa itu. Masih negara ya ngono rek. Ya gak kok reken, ya ngeresek, ya. Ngomong sakarepe dhewe ngono. Lapo gak begin. Oh, gue kok kemangan tadi telek. Wah, ya apa ning ngono. Nah terus karep ge apa? Itu kok udah ngontor terus. Iso tak tuku bensin ngono. Pajak. Kon dadi apa sih ketua kantoran? Oke, kon tak fasilitasi Alphard. Yo pas serah terima, wow ya. Barang sak wulan rong wulan, mbok. Sopo rek sing dikono bensin iki rek lho. Bayangno nang Mojokerto 1,5. Iya nek bensin gelem Pertalite. Nah, Pertamax sing ron piro iku berarti nang Mojokerto pirang liter? Ya kisaran 5 sampai 10. Lho piro anggarane? Ya 500.000. Nah terus duit itu kan di ya urunan kaitan, sesuai ya bosen. Oke, pentingnya komprehensivitas pengetahuan di dalam analisis itu memungkinkan pengetahuan yang diciptakan para analisis yang sempurna, lengkap, komprehensif, sehingga tepat. Tapi nek sepihak, ya akhirnya ya program itu, kebijakan itu gak tahan lama nih. Daya analisisnya atau evaluasinya lemah. Sehingga itu hanya sebagai program lip service, lip pencitraan toh. Nanti program itu penting ono foto banner ya, kok program-program IPA riset itu loh. Penelitian dosen-dosen PKN wis penting lah ono foto banner wis lah LPG. Mari nyombo ya. Kalau KKN ngono wae. Ala pas. Komprehensivitas pengetahuan di dalam analisis penting karena
menentukan tingkat keakuratan analisis saya guna menyediakan pengetahuan. Sampai salah analisis, salah perspektif, salah menimbulkan salah kebijakan. Puas itu sawan sana gayet no ae ya. Kadang keliru. Akhirnya apa ya koyo TBM ngono ya. Jadi ekspektasinya itu sangat tinggi. Wah, dengan begini nanti akan begini, akan membawa ekonomi rakyat begini. Barang bangunan wis dadi museum. Coba Anda kalau ke Tugu KS ke barat terus ya, ada pasar pertanian. Ya, di Sukongelo. Loh, sakjane nek ngomong konsep, perencanaan dan sebagainya bagus sekali. Tapi kenapa sekarang jadi museum? Itu kan perlu iki sing salah iki analisis ta. Apa jane pertanggungjawabane piye tapi nah, harapannya ketika ada pasar pertanian, masyarakat atau para pelaku usaha itu bisa bersinergi dengan sakjane pemerintah. Apa salah pemerintah? Tidak. Pemerintah kan menyediakan sarana. Nah, terus pembinaannya Pak, kon kure wis dibantu nggone, wis dikei modal, iki kok kon murui gawe konten, kon nuku barange, lho ya nyambut gawe. Artinya ketika